Jamaah yang ada di rumah karena belakangan ini juga suka viral ya kasus wanita yang bunuh diri setelah berkali-kali nauzubillahi min dzalik dipaksa aborsi oleh pacarnya yang mana bekerja di salah satu instansi nih. Nah kalau kita lihat nih sekarang kita lihat dari sudut pandang wanita. Berarti emak harus jawab ya. Mak, Ustazah iya, Lulung ya. Alhamdulillah. Kenapa Ustazah? Banyak perempuan yang bisa ketipu sama penampilan seseorang. Kenapa? Kenapa? Cara Ini. menghindarinya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mohon penjelasannya Ustazah. Sebenarnya saya tuh sedih banget. Mohon izin Ustaz, Silakan. Kak Soni. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik, dari buruknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, pemirsa, jamaah Islam tidak dirahmati Allah. Kenapa sih kadang banyak juga perempuan-perempuan yang cepat ketipu dengan penampilan? Padahal kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita dari sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna la yanzuru ila qulubikum. Bahwasanya kita ini ya harus diajarkan, harus ada di hati kita, Allah itu tidak melihat kepada jasad atau badan kita atau penampilan kita atau rupa kita, tapi Allah melihat kepada hati kita. Nah, kita ini sebagai wanita terkadang cepat tertipu, padahal kan wanita itu juga banyak yang CCM, cantik-cantik manja. Waduh. Wah, ketemu udah tuh sama, maaf banget yang laki-laki mungkin penampilannya kayaknya baik ya. Kenapa sebabnya? Karena kita menilai hanya dari luar tanpa mikir-mikir lagi. Kode cinta bucin gitu loh. Wah, pokoknya hanya dia, kamulah satu-satunya, ini itu. Padahal yang keluar dari mulutnya adalah berbisa, nauzubillahi min zalik ya kan. Nah ini yang harus kita pelajari, bahwa apa? Kita minta kepada Allah, diajarkan oleh Allah istikharah, diajarkan oleh Allah untuk kan namanya kita sholat hajat, nggak langsung yang kenal langsung, wah bucin ya kan. Terbuai dengan cerita-cerita yang bagus-bagus, tahu nggak? Aku tuh ya ketemu jodohnya dari suatu aplikasi misalnya. Iya dia baik dapatnya, kan kita belum tentu, nasib orang kan beda-beda. Maka kalau kita mau berubah hidup kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita gak akan bisa berubah dalam bahagia kalau kita mengukur dengan kebahagiaan orang lain. Kan bahagia orang beda-beda sama kita. Dan dia lupa dengan firasat yang Allah kasih dalam hatinya. Harus itu kita sebagai wanita, kalau di hati kita, kayaknya nih gue gak serak nih, gak enak nih. Nah itu harusnya diikuti dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Dan kadang-kadang kenapa dia tertipu? Nggak mau terima masukan dari teman-temannya, nggak mau terima masukan dari orang tuanya. Ketika dikasih tahu, orang itu emang kalau lagi jatuh cinta itu buta. Love is blind. Wah, asik banget. Love is blind. Apa? Love is blind. Itu artinya is apa? blind. Cinta adalah buta. Wow, gitu Allah, katanya. ya Allah. Jadi kita nih harus yang namanya menghindarinya gimana? Satu, banyak-banyak ngobrol sama orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita lebih berpengalaman dalam masalah, mungkin masalah pengalaman hidup, pengalaman ilmunya. Karena apa? Man aroda dunia fa'alahi bil ilmi. Kalau kepengen tahu tentang kehidupan dunia ini dari orang tua kita harus ada ilmunya. Yang kedua, pergaulan hati-hati. Jangan cuma ngeliat kebahagiaan orang, ciptakanlah kebahagiaan diri kita sendiri. Benar nggak? Iya dong. Karena kadang-kadang mulut itu yang keluar tuh berbungkus norma-norma. Ya kan? Karena yang keluar tuh mulutnya kayak norma-norma, padahal mah hatinya busuk. Nauzubillahi min zalik. Pokoknya kita sebagai wanita, yuk kita semua deh hati-hati. Anak wanita, saudara perempuan kita, orang tua kita, semua kita didik dari rumah. Karena al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah buat anak-anak. Masya Allah. Seperti Harus baik dulu dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga dulu. Dan kadang-kadang juga tontonan atau role model yang apa kita tonton tuh bisa menjadi pemicu Itu juga sih. kadang-kadang. Pengen yang kayak gitu dapetnya apa segala macam. Aduh nauzubillah min Jadi dzalik. pergaulan itu sangat Sangat menentukan. Untungnya ya. kita bergaul dengan orang-orang yang tepat Iya, jamaah yang ada di rumah yang saya. tepat. Maksudnya Amin, ada amin, guru-guru robbal kita yang alamin. ada di sini. Terima kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya. Jadi kadangnya kalau misalnya kita takut akan sesuatu, oknum-oknum yang berpakaian atau profesinya tiba-tiba menipu kan kita kadang harus hati-hati ya. Saking hati-hatinya takutnya jadi kayak suujon gitu kan. Ngeliat seseorang, aduh suujon gitu kan. Aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Kalau terlalu berprasangka gitu boleh gak sih? Maksudnya supaya Terlalu kita hati-hati. berprasangka. Terlalu Waduh. berprasangka supaya kita maksudnya lebih aman gitu dari orang. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, boleh apa enggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Soni, Ustazah Lulung, serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Berprasangka buruk dengan waspada. Berprasangka buruk dengan hati-hati. Apa bedanya? Karena tentu saja kita ketahui bersama berprasangka buruk adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah di antara kalian daripada berprasangka buruk atau berprasangka, ada berpikiran buruk terhadap orang lain karena sebahagian besar daripadanya adalah dosa. Maka sekarang kita mau mempelajari apa perbedaan antara sesuatu yang sangat tipis ini, waspada dengan berprasangka buruk. Maka subhanallah, perbedaan mencolok yang pertama adalah kalau waspada adalah fokus kepada diri sendiri, sedangkan berprasangka buruk adalah fokus kepada orang lain. Contoh, sekarang pandemi, ada orang yang waspada. Waspadanya apa? Memakai masker, mencuci tangan, dia sangat berhati-hati, membawa hand sanitizer kemana-mana. Apakah dia orang yang suudzon? Saya dong itu. Apakah Anda suudzon kepada kami sehingga Anda bersih-bersih? Enggak. Coba Sony kemana-mana bawa hand Iya. sanitizer, bawa semprotan. Semua disemprot dulu. Semua Semua disemprot. Meja saya disemprot. Iya dong. Emangnya kita tanaman disemprot-semprot. Iya dong. Maka Itu bagus. Maka subhanallah, kita tanya pelakunya, apakah Anda berprasangka buruk kepada kami? Enggak. Enggak, tapi Enggak. apa Anda? Biar ngerasa aman aja diri Biar sendiri, merasa aman, fokus gitu. kepada diri sendiri. Iya, benar. Seandainya Sony adalah orang yang berprasangka buruk, maka dia akan cari tahu. Nah ini Ustadz Syam nih, semprot. Setiap ada Ustadz Syam, semprot. Setiap ada Ustadz Syam. Saya aja yang disemprotnya. Iya. Orang lain, dia fokus kepada orang lain, maka itu yang disebut dengan prasangka buruk. Kalau dia fokus kepada diri sendiri, menjaga dirinya, maka itu adalah disebut dengan ada dengan waspada. Waspada. Kayak sama dengan orang keluar dengan membawa hartanya. Bukan berarti dia keluar rumah dia curigai semua orang perampok nih, pencuri nih. Enggak, tapi dia berhati-hati menjaga apa yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan waspada. Yang kedua, perbedaan mendasar antara waspada dengan suudzon. Waspada ketika dia sudah mendengarkan informasi, maka dia sudah tidak lagi curiga terhadap orang lain. Maka dia berhati-hati di awal, namun setelah mendengarkan informasi, maka dia masih mau menerima informasi. Tapi orang suudzon diberitahu apapun dia tidak akan pernah mau mendengarkan. Contoh misalnya, bro pinjam duit dong. Ada orang pinjam duit sama kita. Kita khawatir nih orang takutnya nggak dibalikin. Maka apa yang kita lakukan? Kita tanya teman dekatnya, nih orang bisa dipercaya nggak sih? Nih orang amanah nggak sih? Setelah teman dekatnya memberitahukan, dia amanah kok. Nah kita boleh meminjamkannya, berarti dia waspada, nggak suudzon. Tapi setelah orang lain mengatakan, tapi kayaknya nggak amanah itu. Kita nggak minjamin, bukan kita suudzon sama dia, tapi kita waspada. Karena ada berita-berita mengatakan bahwa dia adalah orang yang buruk. Baik, Ta'ala Masya Allah. alam. Berarti yang diperbolehkan adalah waspada terhadap diri sendiri, bukan Iya. berprasangka buruk terhadap Kepada orang, orang lain. lain. Masya Wallahu Allah. a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kira-kira, waduh ini penasaran nih, banyak orang yang berbuat tidak baik karena menutup, Ya. karena dengan profesinya, penampilannya. Oh gitu. Kalau ada yang kayak gitu Ustaz Jadi ada Maulana. orang memanfaatkan dirinya. Iya, balasannya apa orang yang kayak begitu? Gini, Apa? beli sepatu ke Surabaya. Cakep. Beli selendang ke Cikini. Wah, Cakep. Mau tahu jawabannya? Mau. Setelah yang satu ini. Ya. Kalau gitu jangan kemana-mana jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya juga ya, ada orang memanfaatkan